Nasib imam besar umat FPI ini memang sangat tragis. Habib Rizik Syihab sekarang ini benar-benar harus menghadapi apa yang dituntutkan oleh rakyat Indonesia terhadap negaranya atas keberadaan ormas besotannya sendiri yang dia dirikan sejak tahun 1999. Bertahun-tahun lamanya, dari pemerintah satu ke pemerintah berikutnya, FPI selalu diperlakukan begitu lunak hingga akhirnya ormas ini melunjak berstatus sebagai organisasi kemasyarakatan tapi bertingkah melebihi partai politik, bahkan mampu menyetir arah MUI. Sebagai sebuah ormas, FPI mampu membuat dirinya memiliki marwah melebihi marwah ormas itu sendiri. FPI menjelma lebih sebagai aliran baru agama Islam di mana pengikutnya begitu memuja dan menyembah sang imam besar mereka. Tak hanya itu saja, Habib Rizik Syihab sebagai pendiri FPI bahkan mampu merubah petamburan layaknya sebuah negara baru dengan perangkat kenegaraannya yang lengkap. Dilengkapi pasukan laskar yang siap mengawal sang imam besar. Itu semua membuktikan betapa piawainya Habib Rizik Syihab dalam mengolah peran kelompok sebagai front pembela Islam. Sementara ormas keagamaan lain seperti NU dan Muhammadiyah, bertahun-tahun itu pula tak begitu menggubris banyak sepak terjang FPI. NU dengan GP Ansornya hanya menggebrak jika FPI dipandang sudah melakukan tindakan kelewatan batas. Namun sejarah dunia pernah mencatat kerajaan Islam besar seperti Ottoman di Turki pun akhirnya harus mengakhiri masa kejayaan mereka. Apalagi sebuah kelompok kecil seperti FPI. Masa kejayaan FPI pun akhirnya harus berakhir di tangan Jokowi. Dari balik penjara, Habib Rizik Syihab hanya bisa berkata, sabar. Ketika dia harus menerima kabar lahan seluas 31,91 hektar yang selama 7 tahun dikuasai akhirnya harus diserahkan kembali pada si pemilik resmi. Habib Rizik Syihab juga masih berkata sabar. Ketika dia menerima kabar bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyematkan status ormas terlarang atas ormas kesayangannya. Dan Habib Rizik masih pula berkata sabar. Ketika dia menerima kabar bahwa sejumlah rekening bank yang dimiliki FPI dibekukan. Seakan tak ada kata lain yang bisa Habib Rizik ucapkan pada bawahannya kecuali berkata sabar. Termasuk berkata bersabar ketika dia harus melihat kawan-kawan seperjuangan dan keluarganya juga berstatus tersangka. Seluruh kesabaran Habib Rizik Syihab ini mungkin didasari oleh satu keyakinan. Bahwa para pengikut setianya akan tetap memandang dirinya sebagai imam besar dan akan terus mematuhi semua saran dan perintahnya. Sehingga diberlakukannya status terlarang atas front pembela Islam tak menampakkan kepanikan di wajah dan sikapnya. Habib Rizik Syihab, seperti dikabarkan oleh kuasa hukumnya, tetap terlihat tenang dan berpikiran sederhana. Kalau front pembela Islam dibubarkan, ya sudah buat saja lagi ormas baru. Perintah Habib Rizik Syihab untuk mendeklarasikan kelompok baru pun dilakukan oleh pengikutnya. Sesaat setelah pemerintah Indonesia menyatakan bahwa front pembela Islam berstatus terlarang. Kelompok baru dengan nama Front Pemersatu Islam dengan singkatan yang sama FPI juga pun dideklarasikan. Bahkan atas kelahiran FPI Jilid 2 ini, Aziz Yanuar yang selama ini bertindak sebagai corong FPI terlarang. Bertindak sebagai kuasa hukum FPI terlarang menyatakan strategi FPI baru yang tidak akan didaftarkan supaya tidak pernah dibubarkan atau dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah Indonesia. Anehnya, Aziz Yanuar juga menyatakan bahwa di dalam struktur FPI Jilid 2 ini tidak akan ada istilah imam besar. Istilah imam besar akan ditiadakan. Bahkan dia juga menyatakan dirinya tidak tahu Habib Rizik Syihab akan menduduki posisi apa di dalam struktur FPI Jilid 2. Dengan kata lain, status imam besar yang selama ini menjadi kebanggaan Rizik Syihab pribadi dicabut oleh bawahannya sendiri.
Sejauh ini para deklarator FPI Jilid 2 masih terus melakukan pembahasan atas jabatan yang pas untuk diberikan pada Habib Rizik Syihab. Para deklarator itu diantaranya adalah Habib Fihir Alatas, Kiai Haji TB Abdurrahman Anwar, Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Kiai Haji Abdul Qadir Ka, Kiai Haji Awid Mashauri, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsi, Ustadz Idrus Hasan, Habib Ali Alatas Munarman. Apa yang terjadi saat deklarasi Front Pemersatu Islam atau FPI Jilid 2 ini aneh? Tidakkah Habib Rizik Syihab tahu bahwa dirinya sedang dikudeta oleh anak buahnya sendiri? Apakah struktur FPI Jilid 2 meniadakan gelar imam besar dan bahkan posisi untuk Habib Rizik Syihab saja masih dicari yang pasnya? Artinya Habib Rizik Syihab hanya akan menyandang gelar sebagai tahanan? Tidakkah para deklarator FPI Jilid 2 ini menyadari bahwa peniadaan gelar imam besar akan berdampak banyak pada pengikutnya? Terutama mereka yang sudah sangat hafal lirik lagu Habibana Habib Rizik Syihab. Karena di dalam lagu itu terdapat lirik yang berbunyi, Imamul Umat Habib Rizik Syihab. Lebih lengkapnya lirik lagu yang pernah menghebohkan jagat maya karena penampakan Laskar FPI yang menyanyikan lagu itu di depan baliho besar bergambar wajah Habib Rizik Syihab itu seperti ini. Duhai kekasihku Habib Rizik Syihab. Engkaulah guruku, engkaulah imamku. Miris memang kalau kita melihat nasib sang imam besar umat FPI ini. Begitu FPI-nya dinyatakan terlarang, anak buahnya mencabut gelar imam besar dari dirinya. Mungkin inilah peringatan yang sedang Allah berikan atas segala perbuatan yang bersangkutan selama ini terhadap negara Indonesia.